Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 22 Desember 2021 merupakan masa khusus Advent. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Nana Puspadewi, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 1 ayat 24 sampai 28. Sekali peristiwa, setelah Samuel disapih oleh ibunya Hana, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo. Dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara, tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya, terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersukaria karena Tuhan. Aku bermegah-megah karena Allahku. Mulutku mencemoohkan musuhku. Aku bersukacita karena pertolonganmu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah. Tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan
untuk mendudukan dia dari antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah manusia yang Kau bentuk dari tanah. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada bacaan pertama, kita diajarkan untuk tahu berterima kasih kepada Tuhan. Hana, ibu Samuel, sangat berterima kasih karena permohonannya kepada Tuhan melalui Eli telah dikabulkan. Ia bersujud dan menyembah, bahkan ia menyerahkan anak dan semua yang ia peroleh kepada Tuhan. Pada bacaan Injil, kita mendengar kisah Bunda Maria yang begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Di saat Elisabet memuji karena dia adalah Bunda Allah dan sangat terberkati di antara wanita,
bukanlah kesombongan yang ia tunjukkan sebagai reaksi atas pujian Elisabet, tetapi ia malah menyampaikan lagu pujian kepada Tuhan. Katanya, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya." Dalam lagu pujian ini, Maria sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang merencanakan semuanya itu. Dialah yang menghendaki agar semua itu terjadi padanya. Dia percaya bahwa bukan karena usahanya maka Tuhan memilih dia sebagai bunda Tuhan. Sama sekali bukan. Tetapi Tuhan sendirilah yang berinisiatif untuk memilihnya. Sadar akan kebaikan Tuhan ini, ia kembali kepada Tuhan dan memuji segala kebaikan-Nya. Itulah Bunda Maria, seorang wanita yang sangat sederhana, selalu menganggap dirinya sebagai hamba Allah yang hanya tahu bekerja dan menjalankan perintah Tuhan dan tidak pernah ngomel atau menolak rencana Tuhan. Ia melihat anak yang dikandungnya bukan sebagai anak yang akan mengangkat derajatnya lebih tinggi dan semua orang harus memuji dia. Sama sekali tidak. Tetapi ia melihat anaknya itu sebagai berkat untuk semua orang. Maria percaya bahwa anaknya adalah anak Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Maria tetap melihat dirinya sebagai hamba Allah yang selalu siap menjalankan tugas dan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimanakah sikap kita kalau kita dipuji karena kesuksesan atau karena kehebatan kita? Apakah kita juga akan mengikuti sikap Bunda Maria yang selalu rendah hati dan meneruskan pujian orang lain itu kepada Tuhan yang adalah sumber kesuksesan dan keberhasilan kita? Atau kita begitu bangga dan sangat merasa hebat, sampai-sampai kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang selalu bekerja dalam diri kita dan Dialah yang memungkinkan keberhasilan kita itu terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita selalu rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Kalau kita mengalami kesuksesan, lakukanlah pujian kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang selalu bekerja bersama kita dalam setiap kegiatan kita. Tuhanlah yang memberi kita hidup. Tuhan pulalah yang menciptakan tubuh kita, otak, mata, telinga, tangan kita. Tuhan juga yang selalu menuntun kita agar kita selalu berjalan di jalan yang benar. Tuhanlah yang selalu memungkinkan semuanya bisa terjadi. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa segala bangsa, tuntunlah kami hamba-hambamu, putra dan putrimu, untuk selalu merendahkan diri di hadapan-Mu dan sesama kami. Karena apa yang kami alami, kesuksesan kami adalah karya kasih-Mu. Biarkan teladan Bunda Maria yang selalu mengangkat pujian kepadamu
selalu menjadi inspirasi hidup kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Amin.